Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, malam hari ini menemani Anda di malam Sabtu, bukan malam Minggu ya, tapi malam Sabtu kita bersama di acara obrolan komunitas. Hari ini kebersamaan kita di hari Jumat 19 Juli 2024 melalui Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan mendengar obrolan komunitas malam hari ini kita pada segmen olahraga dan sudah hadir di studio bahkan setengah jam yang lalu sudah standby. Luar biasa nih narasumber saya malam hari ini, ada bermacam-macam nih warna corak malam hari ini ya. Ada oranye, ada juga putih dan saya agak sedikit biru gitu. Kita kenalkan dulu tiga narasumber kita di obrolan komunitas hari ini dengan topiknya adalah sepedaan utamakan kesehatan bukan kecepatan. Wow, mantap nih tema kita hari ini. Narasumber kita saya kenalkan dulu yang pertama, yang senior dulu dong ya. Ada Kak Ahmad Fuad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya kakak aja ya. Iya boleh. Kak Fuad ya. Boleh. Iya. Gimana Kak Fuad hari ini? Semuanya baik-baik saja? Iya sehat dan baik-baik saja. Baik-baik saja. Goesnya tetap terus ya. Wah, mantap. Oh, mantap. Pantes bisa awet muda ya. Karena goes itu. Baik, yang ada di sebelah kanannya Kak Ahmad Fuad ada perempuan yang paling cantik di antara mereka ya. Iya. Ada Mbak Dina Apriana. Assalamualaikum Mbak Dina. Mbak Nadia. Iya, apa kabar? Luar biasa ya, sudah lama nggak jumpa. Iya, ya Allah sudah lama bener ya. Kayaknya Tuhan membuat kita hari ini bisa jumpa langsung Iya, apalagi di dan Pro 1. warnanya biru-biru. Iya, kayaknya kita kompak ya, chemistry-nya terjalin gitu. Ini karena juga Kak Fuad nih memberikan salah satu narasumber yang biasa saya malam hari ini, Mbak Dina Apriana. Hobi goes sejak kapan nih Mbak Dina? Sejak bertemu suami. Oh salah ya. Berarti udah lama banget ya? Enggak juga sih, sebenarnya baru 2-3 tahun terakhir Mbak Nadia. Oh, baru 2 sampai 3 tahun terakhir. Nanti kita tanya lagi kenapa sampai cinta ke goes ya, sepeda ya. Kita kenalkan dulu dong yang paling muda nih di antara mereka berdua gitu ya. Kita kenalkan yang ketiga narasumber saya ada Andi. Assalamualaikum Andi. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Andi? Alhamdulillah sehat. Mbak. Sehat ya? Agak deket ke mic-nya dong. Alhamdulillah sehat. Suaranya agak jauh gitu. Di, apa kabar hari ini? Semangat selalu ya Di? Alhamdulillah sehat. Tadi kesini goes nggak? goes. Goes ya? Dari mana ke mana? Dari rumah sampai ke sini goes. Luar biasa. Kira-kira berapa kilo ya? Ya, kurang lebih 10 kilo. 10 kilo? Enggak mengas gitu kalau bahasa Palembangnya. Udah biasa. Udah biasa. Kalau Mbak Dina nih udah biasa juga goes? Biasa. Biasa, Sambil ya. makan tapi Mbak Nadia. Kok Itu gitu? bonusnya. Gocapan namanya. Goes cari sarapan. Oh gitu, baik. Pendengar, Anda bisa gabung di acara kita obrolan komoditas malam hari ini segmen olahraga bersama tiga narasumber kita. Bisa ke line telepon dan line YouTube kita sudah on sekarang ya di RRI Palembang. Anda bisa like di situ, kemudian beli komentar atau tanggapan dan pertanyaan Anda bersama tiga narasumber kita. Atau juga di line telepon di 369977. Waduh, belum mulai kok ada yang nelpon sih ya. Nanti ya kita sapa dulu nih, kita ajak ngobrol dulu narasumber kita. Kita pertama ke Kak Fuad dulu nih. Kak Fuad, saya baca ini ada pagoda ya. Palembang goes Goes dadakan. dadakan. Bisa cerita dulu nih, kenapa sampai pagoda ini terbentuk gitu? Pagoda ini terbentuk kemarin kan mereka ini bukan satu grup. Bukan satu grup, ada yang sendirian, ada goesnya, ada yang ngikut ke Rodaling. Iya. Jadi kami sering ketemu, begitu ketemu kita buat aja yuk. Itu namanya apa lah pagoda. Iya. Diberi nama. Rupanya ada yang ngusul pagoda aja. Pagoda. Singkatan Palembang goes dadakan. Iya. Masalah goesnya sering dadakan. Sering dadakan. Enggak janjian, tahu-tahu ketemu. Tapi memang rata-rata seperti itu ya. Kalau dijanjikan malah nggak ketemu gitu. Kadang nggak ketemu. Oke, jadi milih pagoda ini memang dadakan juga nih milih namanya. Iya. pas Sepintas saja. nama. Pagoda aja kita buat. Oke lah gitu. Sejak kapan terbentuknya nih pagodanya? Terbentuknya sekitar bulan apa Mbak?
Ini. Iya. 1 tahun Satu terakhir. Satu tahun tahun ya, terakhir. sudah Satu 1 tahun. tahun. Arahnya Baru memang baru ke 1 tahun. pagoda, kan? Ya, arahnya pagoda. Mudah, Oke, mudah. jadi baru 1 tahun ya. Nah, Kak Dina, saya panggil kakak juga nih ya, Kak. Dina juga nggak apa-apa. Dina Mbak. aja ya. Iya. Din, kalau boleh tahu pagoda ini kan baru 1 tahun ya. Anggotanya berapa banyak sih? Anggotanya memang belum sebanyak, Belum sebanyak, teman-teman iya. yang lain. Kurang lebih yang aktif sekitar 40 sampai 50 ya, Wih, Om Andi ya. banyak juga tuh kalau untuk usianya 1 tahun ya. Lumayan. Lumayan ya. Banyak perempuan atau laki tuh? Laki. Nah, ini yang jawab teman-teman laki-laki. Boleh, nih. boleh. Banyak laki atau perempuan nih, Andi? Banyak laki-laki jelas. Banyak laki-laki. Ya. Kenapa nih, Din, kalau perempuan kurang menyukai goes? Kalau Dina saya bentar. Dina, kok Dina suka goes ya? Saya penasaran. Dari masa muda atau masa sekolah gitu? Enggak sih, kalau goes biasa ya dari kecil ya Mbak ya. Tapi mulai ikut goes sebenarnya ceritanya suami Iya. itu sering goes sendirian. Jadi Oh. ada kekhawatiran suka nggak bawa handphone. Jadi Oh, kalau ada gitu. apa-apa di jalan kan khawatir. Nonton bola nggak suka nih karena suami suka bola. Oh, Akhirnya gitu. belajar goes jarak deket lah. Dulu yang Jarak kali deket. pertama itu cuma sampai Pasar Lemabang. Itu pun sudah ampun kayaknya capek deh, sudah deh. Iya, Tapi iya. suami terus kasih apa Support, pemacu. ya. Support. Iya, Ah. akhirnya mulai jarak jauh Jarak dan jauh. sampai saat ini dengan Om Fuad dan Om Andi. Oh gitu. Jadi pertama kali belajar sepeda, ingat gak sih, Din? Umur berapa waktu itu? Kayaknya saya termasuk anak kecil yang nakal, Iya. Mbak Nadian. Mungkin umur 5 sampai 6 tahun saya sudah bisa bersepeda. Waduh, keren banget. Ade masih SMP baru bisa sepeda ya. Kalau Dina udah SD udah bisa gitu. Karena sudah punya target SMP mau sepedaan ke tempat pacar. Wah. Enggak ya. Keren banget SMP sudah mau pacaran ya. Aduh kawat ini, ditiru, jangan jangan ditiru ditiru. ya. Jadi memang dari kecil sudah suka dengan sepeda. Nah kemudian sampai sekarang bisa mencintai sepeda ini, Din, mungkin ada sedikit motivasi kenapa? Mungkin ada pernah berkaitan dengan manfaat kesehatannya seperti apa? Karena kan kalau nggak ada kaitan ke situ kan kadang-kadang kita juga ngapain sih bersepeda kalau nggak ada manfaatnya gitu. Nah ini Dina merasakan seperti apa saat bersepeda gitu? Iya, manfaatnya banyak Mbak. Yang Iya. pertama kalau dari sisi pertemanan saya bertemu dengan Banyak Banyak orang. teman banyak ya. orang, banyak apa ya, Komunitas. perilaku komunitas yang membuat saya senang lah dengan orang-orang baru. Oh, Nah dari gitu. sisi kesehatan tentu saya merasakannya. Dulu kalau bicara berat saya beratnya 67. Dulu Dulu. sebelum goes. Gendut ya. Berarti saya harus goes ya biar capek seperti Dina ya. Sekarang semenjak rutin goes seminggu sekali sama teman-teman pagoda yang memang kita lakukan, berat rata-rata tuh 61 dan itu buat badan lebih ringan aja Lebih ya. ringan, Lebih ringan, lebih sehat oke. dan makannya lebih banyak. Oh, enggak ya? gitu. Ada pengaruh juga ya. Oke, pernah ikut kejuaraan gak sih goesnya? 1 tahun ini belum ya? Oh, kayaknya belum Belum sampai ke ya. kejuaraan. Kalau suami tercinta sudah pernah ikut? Sepertinya belum. Belum Jadi juga. memang juga. goes lebih untuk Happy-happy. Oh, happy dulu. Itu Om Fuad ya. Oke, kita ke Kak Fuad nih. Kalau Kak Dina tuh Dina dari umur mungkin SD lah ya katakanlah. Kalau Kak Fuad ini umur berapa mengenal sepeda? SD juga. SD juga. Kelas 6 sudah main sepeda dulu, BMX dulu. Oh, merek itu sampai sekarang terkenang ya. Dulu langsung bisa atau jatuh dulu sih? Jatuh dulu. Biasanya Jatuh kata dulu. orang ya, kalau mau bisa sepeda tuh harus jatuh dulu ya. Jatuh dulu. Apa benar seperti itu Kak Fuad? Iya benar. Kalau nggak jatuh nggak bisa. Nggak bisa. Kak Fuad kenapa sih suka sepeda gitu? Mungkin ada ceritanya gitu. Dulu seringnya sepeda, pertama-tama terinspirasi dengan Bike to Work Indonesia dulu. Oh, Bike to Bike to Work Work Indonesia. Indonesia. Mereka kan kemana-kemana bersepeda, walaupun ke bersepeda. warung gitu kan bersepeda. Iya. Nah ada terinspirasi dari itu, ya Fuadnya ikut-ikutan juga gitu. Ikut-ikutan akhirnya. Ikut-ikutan. Akhirnya ikut terus sampai sekarang. Ikut terus, oke. Kita ke Andi juga nih. Andi sejak kapan sih suka sepeda? Bahkan ingat gak sih pertama kali bisa sepeda itu umur berapa? Pertama kali naik sepeda itu jelas pasti masih kecil ya. Masih kecil. Umurnya mungkin Tapi belum 2 tahun udah bisa sepeda. Gak mungkin kan. Umur berapa? paling SD. SD. Waktu itu kan pernah naik sepeda
ukurannya lebih tinggi dari tinggi badan. Iya. Saya coba nekat kan, saya coba ternyata jatuh. Jatuh. Coba lagi. Langsung jahitan besok-besok. Iya. Jadi dicoba lagi. Dicoba lagi, alhamdulillah pas ke depannya bisa. Bisa ya, sampai sekarang gitu. Sampai bisa ya. Nah, yang paling berkesan Andi ketika baru belajar bisa sepeda tuh apa sih? Pernah sampai kemana gitu? Pernah nggak pulang nggak dicari orang tua gara bersepeda gitu? Pernah dicari. Pernah ya? Terakhir saya sendirian dari Palembang ke Bandung. Dari Palembang ke Bandung? Iya. Naik sepeda? Iya, bawa sepeda lipat. Bawa sepeda lipat? Tapi naik kereta. Jadi naik kereta juga ya, kirain naik sepeda terus gitu ke Bandungnya. Iya. Oke, kita ke tema hari ini, sepeda utamakan kesehatan bukan kecepatan ya. Nah, kalau sehat tadi udah disinggung sama Dina ya, sehat dan juga kecepatan ini mungkin ada kaitannya Din ya. Biasanya kalau sepeda itu kan kita konotasinya bisa dikatakan nggak bisa cepat lah ya. Paling cepat tuh berapa sih kekuatannya sepeda itu? Ya mungkin ini tergantung dari fisiknya Fisik masing-masing, orang ya, Mbak Nadia ya. Kalau saya mungkin 25. 20 sampai 25. Iya. Lebih dari itu memang perlu belajar mengukur iya. kecepatan, karena sebenarnya sepeda sendiri punya alat kilometernya sendiri yang Iya. bisa mendeteksi kita kecepatannya rata-rata Oh, berapa. tapi itu sepeda yang keren kayaknya. Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga Oke. ya dia. Iya, Kurang iya. lebih gitu Mbak Nadia. Jadi bisa tergantung sama individunya ya. Oke, ini ada channel YouTube yang gabung nih sama siapa ini? Siapa ini ya? Kayaknya beri support ini, keren banget. Makasih ya udah gabung di channel YouTube. Yang mau tanya langsung silahkan ke tiga narasumber kita di line telepon di 36997 atau juga di channel YouTube kita dan line WA di 0821 7927 9090. Silahkan ingin bergabung di acara kita obrolan komoditas bersama tiga narasumber kita. Kita langsung lagi ke Kak Puat nih. Ya. Kak Puat, Pagoda ini kan baru 1 tahun ya. Apa sih yang mau dilakukan di tahun ini gitu? Pagoda ini sebenarnya Ada tujuan nggak sih? Ada sasaran apa yang akan ada dicapai? sasarannya. Sasarannya untuk selalu aktivitas itu selalu bersepeda. Selalu bersepeda. Terus itu baratnya apa namanya? Polusi, mengurangi polusi di mengurangi Palembang. polusi, Ya. betul. Silakan yang berdiri tadi dilanjut di 36997. Ada Kapu, ada Dina dan juga ada Andi. Nah, kalau keamanan, saya singgung ke Dina dulu, Din. Kan beberapa kasus yang lalu tuh ada di beberapa kota. Kalau bersepeda itu mungkin konotasinya agak sedikit kurang aman tanda kutip ya. Ada kejadian juga yang penjamretan dan lain-lain. Nah, ini mungkin bisa dikatakan harus punya tips ya bagaimana kita bersepeda dengan nyaman, aman dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan dulu nih, nanti ke Andi sama Kak Fuad gitu. Oh iya, kalau saya secara pribadi Mbak Nadia Iya. tentu karena ini berkaitan dengan lalu lintas, Iya. kita harus berhati-hati ya demi keamanan baik diri sendiri maupun di sekitar. Iya. Jadi memang untuk misalnya ponsel, dompet, biasanya saya secara pribadi menempatkan di tempat khusus di sepeda, berusaha tidak menggunakan ponsel saat bersepeda. Oke. Kalaupun menggunakan memang situasinya memungkinkan ada teman-teman yang mengawasi ya, Iya. seperti itu. Dan seperti itu sih lebih ke bagian itu Mbak Nadia. Itu untuk safety-nya, karena nggak lucu juga ya kalau kita mau selfie gitu, terus bukannya selfie tapi malah dijamret. Malah dijamret. Harus lihat kondisi ya. Betul. Harus waspada selalu yang pasti. Baik pendengar silakan, ini waktu baik sekali. Siapa yang punya hobi goes nih? Ada 3 narasumber kita semuanya hobi goes di 36997. Kak Fuad, usia sama goes ada kaitan nggak sih? Ada kaitannya. Ada kaitannya. Ada kaitannya. Kalau boleh tahu Kak Fuad sekarang berapa sih usianya? 51 tahun. Oh kayak 38 ya? Apa karena beragam. goes gitu ya? Mungkin juga. Mungkin juga. Ada pengaruh nggak sih ke faktor usia gitu? Ada pengaruh Mbak. Ada. Ada pengaruh. Jadi kalau Lebih usianya fit, terus tuh bangunnya kalau libur pasti pagi. oh gitu. Ya, jadi mungkin bisa disesuaikan dengan waktunya ya. Iya. Kalau kemudian lamanya durasinya dengan faktor lama. usia. Nah, kalau Andi mungkin kita tanya dulu.
kaum milenial seperti Andi katakanlah ya, Iya. banyak gak sih yang pemindahnya ke goes? Untuk sampai dengan saat ini, kalau Andi melihatnya gitu, Ya untuk sekarang memang agak kurang. minatnya sudah mulai menurun. Menurun ya? Iya. Kenapa kira-kira menurut Andi sendiri? Ya kembali ke mungkin dari event, mungkin event, Event, acara iya. dari komunitas itu sendiri kadang sudah redup. Ya, jadi banyak yang goeser yang lama jadi bosen atau lesu kan. Jadi Iya. kan mungkin banyak juga keperluan lain, kesibukan yang lain kan. baik. Makanya yang membuat mereka tuh jadi agak mengurangin. Iya, kalau Andi melihat di daerah Jawa gimana tuh kalau goesnya? Kalau kita lihat. Nah itu bedanya di Palembang dengan kota-kota lain. Saya Oke. pernah di CFD di Jakarta, Tamrin. Sepanjang jalan itu antusias masyarakat sana luar biasa. Luar biasa ya, Banyak sekali pesepeda. Apapun jenisnya mereka tetap goes. tetap goes. Iya. Jadi memang sudah menjadi ritme kehidupan mereka Iya, kayaknya ya. Baik, kalau Dina melihat Palembang dengan goes ini gimana Din menurut pengamatanmu? Dibandingkan daerah lain gitu Oh ya. iya, sama mungkin seperti yang Andi bilang Iya. ya Mbak Daniar, jumlahnya juga mulai menurun. Balik lagi sebenarnya masyarakat ini goes untuk kesehatan atau ikut-ikutan. Nah, itu. kebanyakan dalam Iya. tanda kutip masyarakat ada kayaknya lagi tren nih goes. Ikut ikut goes. Iya, beli. sempat booming kan waktu itu Iya, ya. betul. Bahkan disediakan jalan Jalur khusus. khusus Iya, gitu. tapi kayaknya hari ini redup ya. Iya, itu tadi mungkin karena terlalu banyak ikut-ikutan. Iya. Tapi kalau masyarakat melihatnya ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat, juga tadi Om Puat bilang bagian mengurangi polusi. Ikut iya. andil lah, ikut andil dalam kebersihan kota. Iya. Ini sebenarnya sangat apa ya, sesuatu yang sangat Bermanfaat ya. menguntungkan dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun Iya. banyak orang. Kalau tadi Andi bilang benar, meredup karena kalau dilihat Iya. teman-teman gue itu larinya sekarang ke Lari. Lari. karena sekarang lagi trennya lari. Nah, Iya. jangan sampai sudah trennya lari malah balik lagi ke tempat yang lain. Nah, itu Iya, sebenarnya baik. perlu konsistensi aja. Oke, baik. Tahan dulu, kita halain telepon ya. Selamat malam RRI. Iya Putu, coba kembali di 36997 atau yang mau tanya-tanya ke line WA boleh di 0821 7927 9090 bersama acara kita obrolan komoditas dengan ketiga narasumber kita. Kita break dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Dina juga Kak Fuad dan Andi, Ya. kita beri sebentar, nanti kita lanjut lagi obrolan kita sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali pendengar setelah informasi yang satu ini melalui Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi untuk Anda. Halo adik-adik, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, RRI Palembang kembali menyelenggarakan Lomba Mewarnai tingkat Taman Kanak-Kanak dan Lomba Fashion tingkat Sekolah Dasar. Syarat lomba, untuk lomba mewarnai, peserta adalah pelajar Taman Kanak-Kanak dan lomba fashion, peserta adalah pelajar kelas 1 sampai dengan kelas 4 SD. Membayar uang pendaftaran Rp25.000. Masing-masing peserta akan mendapatkan t-shirt dan produk dari pendukung. Pendaftaran melalui Google Form di bit.ly/Lomba Hari Anak 2024 RRI Palembang. Pemenang akan mendapatkan piala, sertifikat, uang pembinaan, serta bingkisan dari Cerebro Ford dan Sakatonik ABC. Info lebih lanjut, hubungi Sekretariat Panitia di Jalan Radio Nomor 2, Kilometer 4 Palembang. Atau bersama Kak Desi di 0813 6748 8535. Bisa juga dengan Kak Jafar di 0819 777 32427. Ayo, tunggu apa lagi? Ikuti keseruan lombanya, jadilah pemenangnya, dan dapatkan hadiahnya. Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh.
Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda. Kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut kembali obrolan komunitas hari ini bersama 3 narasumber kita, ada Kak Fuad, Andi dan juga Dinda, dengan topik hari ini berkaitan dengan sepedaan, utamakan kesehatan bukan kecepatan. Baik pendengar yang mau bertanya langsung silakan kita buka line telepon di 369977 atau juga di WA kita 0821 7927 9090 dan channel YouTube RRI Palembang. Baik, kita langsung ke Dina nih. Din, kalau menurut Dina sendiri, bagaimana sih perhatian pemerintah ya, khususnya dengan goes ini? Seperti apa nih Dina? Ya, kalau saya dari kacamata pribadi ya Mbak Iya. Nadia yang melihatnya, mungkin ruang goes saat ini tadi yang Mbak Nadia sempat sampaikan, tadinya ada jalur-jalur khusus Iya, yang jalur diberikan untuk khusus, sepeda. heeh. Nah, hanya untuk saat ini sepertinya karena saya sih berharapnya bukan dengan menurunnya. Kalau kita kan melihatnya jumlah yang bersepeda semakin dikit, Iya. tapi harusnya dari sisi fasilitas itu tetap diberikan. Tetap diberikan. Sehingga teman-teman masyarakat, om tante ini lebih antusias. Wah, ternyata walaupun jumlahnya sedikit, pemerintah masih memberikan ruang Iya. untuk bersepeda. Kadang-kadang miris, misalnya jalur sepedanya sudah Hilang, abu-abu. Hilang, bahkan gitu kan. sudah dipakai untuk yang lain gitu. Betul, malah yang harusnya tadinya jalur sepeda menjadi jalur kendaraan bermotor. Iya. Sebenarnya kalau sepeda sudah punya jalur sendiri, ini akan lebih aman buat pesepedanya ya, Iya. karena bahwa di jalan raya ada jalur yang mereka harus lewati. Kadang-kadang kan masyarakat juga melihat seperti ini. Iya. Saya sering mendengar, wah teman-teman sepeda arogan nih ngambil jalurnya jalur tengah. Padahal betul. mungkin itu hanya segelintir orang atau oknum lah yang Iya. kita bilang Mbak Nadia. Seperti itu sih. Baik, jadi untuk perhatian sepertinya sudah ada ya, tinggal bagaimana itu bisa dimanfaatkan untuk warga gitu ya. Dan mungkin ini balik juga ke individunya juga ya Din ya. Kalau memang peminatnya banyak dan perhatiannya luar biasa, itu akan tetap ada dan terpakai gitu, daripada sekarang mubazir ibarat kata orang ya. Nah, Kak Fuad, untuk Pagoda sendiri ini kan selalu membuka untuk komunitasnya ya. Iya, iya. Syarat-syaratnya apa sih kalau boleh tahu ikut Pagoda? Yang jelas ada sepeda. Iya dong. Pinter tuh, itu ya sasaran yang pertama harus ada sepeda. Iya. Kalau saat sekarang Pagoda silakan om dan tante yang ingin ikut bergabung, kami menerima. Semua sepeda boleh ikut. Oh, boleh Baik ikut itu ya. sepeda lipat, sepeda BMX, Boleh Minion, semua. Iya. road bike boleh. Kami semua sepeda boleh ikut. Jadi semua ya. Semua sepeda Usianya boleh ikut. ditentukan nggak sih Kak Fuad? Enggak ditentukan. Anak-anak boleh? Anak-anak boleh kalau mau Boleh. ikut, tapi didampingin orang tuanya kalau ada orang tuanya. tuanya. Iya. Iya. Oke, jadi siapapun mau ikut di komunitas Pagoda dipersilahkan ya. Iya. Kalau boleh tahu poskonya di mana sih Din sama Andi juga Kak Fuad? Boleh dong bocorannya gitu. Posko kita kalau janjian sering di Palembang Icon. Oh di situ Di keren banget. Palembang Icon Loop namanya, atau di Bundaran Air Mancur. Berat air mancur. Jadi kalau Kopda di situ. Di situ. Iya. Boleh tahu waktunya kapan aja tuh kumpul-kumpulnya? Boleh, Sabtu atau Minggu boleh. Sabtu atau Minggu. Jam 6 kita kumpul. Sabtu atau Minggu, Minggu, ya. Sabtu dan Setiap Minggu. akhir pekan Setiap berarti. akhir Besok pekan. dong Sabtu ya? Iya boleh, besok ada. Pernah gak sih absen? Selalu ada gitu Sabtu Minggu? Ada semua. Ada semua? Paling 2-3 orang, tahu-tahu nanti di jalan ketemu dengan yang lain, ya oke bergabung gitu. Baik. Kita baca ada YouTube ini, ada Febri Antama ya. Kak Andi bonceng ade. Bisa aja nih Febri. Aduh, ada lagi nih.
tingkat kesadaran kita saat perubahan iklim yang masih rendah nih. Banyak dari kita yang masih menganggap sepeda itu sebagai apa ya, alat olahraga, bukan alat transportasi. Nah, ini untuk mungkin Dina nih menanggapi dulu nih. Ada pernyataan dari Mbak Yats nih, silakan. Iya, Ya. tadi sebenarnya saya sudah sampaikan di awal bahwa bersepeda ini ada dua Iya. manfaat ya. Satu memang untuk sisi kesehatan, Betul. yang kedua adalah bagian dari masyarakat untuk mencegah polusi, apa dengan pencemaran apa ya, Polutan kendaraan gitu. Nah, sebenarnya itu sudah menjadi bagian yang kita gunakan sebagai moda transportasi ya, untuk mendukung go green lah ya. Iya. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan ini Betul. semoga bisa menular dan menjadi apa ya, semangat bagi masyarakat di Palembang untuk ayo kita bersepeda, Iya. apapun jenisnya, Betul. apapun usia sepedanya, berapapun umurnya, Boleh. boleh. Iya, gitu loh. baik. Jadi Mbak Yat sudah dijawab sama Kak Dina. Jadi bisa jadi alat transportasi juga bisa ya kalau itu memang menjadi buat kita. Kemudian juga olahraga juga tentu pasti. Nah, itu sudah ditanggapin. Kemudian ini jangan perubahan itu akan terjadi kalau memang itu akan mau berubah gitu. Maksudnya kesadaran masyarakat ya Din ya. Iya. Wow, goes itu memang penting untuk kesehatan dan juga mengurangi polutan tadi, polusi dan lain-lain. Kalau kita semua sadar manfaat sepeda, mudah-mudahan itu asik juga ya ngeliat Palembang banyak iya, sepeda rame. gitu ya. Nah, tapi mungkin untuk lalu lintas. Nah, kita tanya dulu sama Kak Puat nih, Ya. sama Andi ya. Kalau bersepeda itu kan jangan sampai ada apa-apa ya sama pengendaranya. Nah, ini mungkin aturan apa tuh yang diberikan pada pesepeda? Jangan sampai di tengah-tengah lalu lintas, jangan sampai terjadi kecelakaan dan lain-lain. Seperti apa nih Kak Puat? Pertama kalau kita bersepeda setidaknya safety. Safety. Pakai helm, Oke. sarung tangan, Sarung kacamata. tangan, Itu kan kacamata. supaya nggak masuk debu gitu kan. Itu wajib punya ya? Wajib. Kacamata Sepeda hitam. hitam atau yang penting bisa ngelihat gitu Bisa lah. ngelihat ya. Jangan terlalu hitam. Kalau tertutup nggak bisa lihat ya. Iya. Kalau nggak bisa ngelihat susah juga ya. Jadi harus ada helm, kacamata, sarung sama tangan. sarung tangan. Kenapa Kak Puan harus punya itu? Mungkin bisa dijelaskan. Pertama kalau helm ya namanya helm kan untuk Melindungi keselamatan kepala. kepala. Kacamata kadang di jalan ada debu. Dan sarung tangan kadang kan sepedaan yang keringetan. Nah, keringet kan licin dengan itunya. Iya, baik. Pegangan. Itu alasannya ya. Iya, mesti ada itu. Oke. Oh, aku cowok Kak katanya. Oh iya, terima kasih ya. Semangat, terima kasih Kak Yat. Andi, gimana Di menanggapin Di kalau sepeda di jalan raya itu gimana menurutmu sendiri gitu? Sebaiknya seperti apa sih yang bersepeda itu yang baik gitu? Itu harus diperlengkapan itu kembali ke Iya. kesadaran masing-masing ya. Itu memang wajib. Wajib punya. Kalau udah keluar rumah itu wajib pakai safety. Yang meliputi ya sarung tangan tadi, Sarung helm. tangan, helm. Kalau bisa pakai manset kan takutnya kan. Bawa uang jajan Iya, jangan lupa. Oh iya bener itu. Kehausan. Biar ketika haus gitu ya. Oke. Jangan lupa pakai sepatu kan. Pakai Jadi kalau sepatu. untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang parah. Terus kalau di jalan kita kalau barang-barang berharga itu harus kita simpan di dalam baju atau di dalam tas di sepeda. Jadi untuk mengurangi tingkat kriminal atau mengundang orang untuk Berbuat jahat. berbuat jahat. Baik, itu ya sudah dikasih tahu sama Andi juga Kak Pua dan juga Dina. Jadi memang mau kita bersepeda, mau kita bermotor harus tetap waspada intinya. Baik, kemudian untuk sepeda sendiri Din. Kalau perempuan itu biasanya kan bisa dikatakan agak milih ya kalau sepeda ya. Itu kalau patokannya gimana sih kalau untuk perempuan gitu? Karena kayaknya sepeda itu asik kalau memang sesuai dengan hatinya gitu ya, passionnya gitu. Nah seperti apa Din? Kalau saya sendiri Mbak Nadia senangnya dengan MTB. Mungkin kalau cewek-cewek sih kalau yang saya lihat itu sukanya sepeda lipat. Sepeda lipat Karena ya. kalau capek mungkin bisa masuk dalam mobil gitu ya. betul. Kalau MTB sudah pasti udah nggak bisa tuh masuk Iya. dalam mobil ya. Harus terus Bisa, goes tapi gitu. agak sulit. Nah ini memang balik lagi kesukaannya masing-masing. Kalau saya senangnya MTB pertama gagah ya. Mungkin karena badan saya agak besar jadi Iya. cocoknya pakai MTB. Terus yang kedua kalau MTB itu buat saya secara pribadi kalau di jalan-jalan yang menanjak ataupun berkerikil itu Iya. pas. Jadi nggak terlalu tidak membuat
kesulitan bagi saya Iya. secara pribadi itu sih. Saya Oke. penyuka MTB sebenarnya. Oh, pencinta ya. Pencinta. Sampai sekarang kayaknya. Ya selain mencintai suami ya, Mbak. Itu harus dong ya. Termasuk cinta goesnya juga gitu. Iya dong. Dari suami gitu. Baik Kak Fuad, selama Kak Fuad sampai dengan saat ini di usia yang bisa katakanlah tidak muda lagi gitu ya. Nah, ada nggak sih pengalaman yang berkesan gitu selama goes gitu? Banyak Mungkin berkesan. ketemu dulu sama mantan istri, mantan pacar jadi istri gitu. Gimana tuh? Ada cerita nggak? Sebelum nikah itu belum goes dulu. Belum goes. Belum goes, belum. Iya iya. Belum Jadi goes. belum goes ya. Baik. Silakan mau gabung, ada line telepon yang berdering di 36917. Nanti kita akan angkat dulu. Baik. Jadi ada nggak sih pengalaman yang menarik Kak Fuad selama bersepeda? Oh banyak. Apa aja yang bisa diceritakan? Pertama dapat teman baru. Teman baru. Kedua bisa jalan-jalan di Palembang dengan bersepeda itu kan destinasi Palembang bisa kita lalui walaupun di dalam gang-gang di dalam gang. Pernah dapat hadiah nggak sih? Wah, hadiah. Nah, kalau bicara soal hadiah ini biasanya semangat ya. Iya, iya. Pernah sih Kak Fuad dapat Pernah, hadiah? pernah. Hadiahnya sepeda juga? Sepeda dapat baru-baru Sepeda ini, dapat? ya. Alhamdulillah. Berarti Waktu banyak koleksi sepeda dong di Iya. rumah. Ada 4. Ada 4. Boleh dong pinjam gitu. boleh. Jadi ada 4 ya. Iya, Dapat hadiah juga sepeda berkat tadi memang fokusnya ya. Baik. Untuk Dina sendiri kalau pernah ikut lomba nggak sih kalau misalkan di lingkungan bisa katakan ada hadiah-hadiah berkat dengan semangat ini ada pernah? Oh iya. Kalau Untuk penyemangat tahun gitu ya. lalu Mbak Iya, Nadia, pernah ya? Jadi waktu itu Polri ya, Oh, Polda ngadain. Sumsel mengadakan di daerah apa namanya Bambang Utoyo. Nah itu sempat mundur maju sebenarnya saya mau ikut atau enggak karena ngelihat jaraknya juga Jauh. Terus Ya. waktu itu sepedanya belum di grade yang sekarang. Tapi suami coba yuk. Coba. Dan ikutnya tuh telat Mbak, malah orang-orang sudah keluar dari Pakri, saya tuh baru datang sama suami dan Iya. waktu itu juga ada Om Dayat kalau nggak salah ingatnya tuh oke. Om Dayat atau Om apa itu loh saya lupa. Jadi wah sudah mulai, tapi ternyata ada petugas dari kepolisian, Ibu kuponnya sudah habis. Oh ya nggak apa-apa lah, saya ikutan aja. Tiba-tiba ada orang baik nih. Ngasih kupon? Ibu ini ada kuponnya, silakan diambil sama temannya. Jadi saya bagilah ada sekitar 3 kupon yang 3 diberikan. kupon. Ikutlah jaraknya waktu itu mungkin lewat Veteran, Sudirman, terus Demang bukan Demang ya. Iya. Daerah Basuki Rahmat. Basuki Rahmat. Itu cukup sulit bagi saya karena baru kali pertama untuk Iya. jarak jauh. Tapi alhamdulillah suami tetap support. Iya. Dan pada akhirnya saya mendapatkan TV 43 inch. Luar biasa. Luar biasa. Berarti Itu yang goes buat buat happy. rezeki ya. Iya, itu buat happy banget karena ternyata TV-nya yang naik mobil. Iya, Kita iya. yang ngiring dengan mobilnya. Itu pengalaman yang tidak ternilai ya. tak ternilai. 43 inci. Betul, Oh, itu, luar biasa. Happy banget lah Mbak Happy Nadia. ya, jadi- Kali pertama ikut dapat hadiah. Jadinya Hadiah semangat biasa. kalau ada kegiatan ikut walaupun belum tentu dapat, tapi Oke. ketemu teman-teman Om Ganteng ini sih. Iya, jadi semangat ya. Iya. Luar biasa tuh pengalaman tidak ternilai ya, Din. Sampai sekarang TV-nya tetap terpakai? Masih Masih terpakai. keren banget. Oh, luar biasa. Andi punya pengalaman nggak sih, Di, selama goes? Pernah dapat hadiah nggak sih atau apa gitu? Dapat goes, dapat dari Rodaling, dapat Waktu itu kegiatan apa? kegiatan kemarin tuh door prize. Oh, ada door prize. Iya. Berapa kilo waktu itu ditempuh? Itu cuman dalam kota aja 20 kilo. 20 kilo. Nggak ada kendala saat itu. Alhamdulillah nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Lancar Hadiahnya apa semuanya. sih dapat itu? Dapat- Rumah. Iya, sama sertifikatnya. Oh gitu, asik dong. Saya mau dong. Hadiahnya kupon belanja Oh, kupon belanja, Iya. asik. sama botol minum juga. Baik. Oke, jadi semuanya pernah mendapat hadiah ya. Pas banget Kak Fuad, Dina sama Andi gitu. Nah, kemudian kalau bicara sepeda lagi, yang pasti perawatan. Ini penting gak sih kita punya sepeda? Nah, ini mungkin Kak Fuad dulu baru jawab nih. Kalau itu perawatan penting sekali. Penting sekali. Kalau Fuad pribadi, kalaupun sudah goes jauh, Iya. kita itu lagi Mbak Dibersihin. dibersihin, Dimandiin gitu ya. dimandiin. Sebelum kita mandi dia dulu mandi. Pakai sabun juga dong ya Iya. Baik, jadi itu perawatannya.
Oke, kalau Dina juga sama seperti itu? Iya, tapi saya yang mandiin sepedanya suami lah Oh ya. iya dong, nggak Ada apa-apa. asisten Mbak Nadia. Oh, keren banget. Bahagianya ya Iya, gitu sekali. ya. Andi jangan cemburu ya, Andi. Jadi memang harus dirawat ya. Iya. Oke. Betul, Mbak. Karena katanya sih kalau yang sudah kita pakai baik sepeda atau motor itu senyawa sama kita gitu loh. Apalagi kalau kita menjaga dia, merawat dia, dia juga rasanya menyatu dengan kehidupan kita. Bener gak sih seperti itu? Iya, Kak Fuad benar. atau Dina? Benar, Andi? benar, benar sekali. Iya, bener ya. Benar. Mau sepeda, mau motor gitu sama ya. Oke. Andi gimana, Di? Kalau dengan sepedanya gimana sih perawatannya? Saya kalau setiap habis pakai atau seminggu atau paling Heeh. 4 bulan sekali saya bongkar. Langsung, Dibongkar? Iya, bongkar habis. Kenapa harus dibongkar? Karena masih banyak kotor-kotoran yang lengket. Oh gitu, jadi Iya. dibersihin satu-satu gitu Iya. ya. Oh rajin banget dia. Karena nggak ada kegiatan kan. Waduh, saya baru kali ini mendengar sampai diperhatiin bener-bener sepedanya ya. Oke, jadi memang harus teliti Iya. biar lebih oke dipakai nanti. Karena kalau kita di bengkel tuh tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada yang Kenapa? kadang ada yang bagian partnya yang Ya nggak dibersihin. iya dibersihin, baik yang di bagian pule gear-gear terkecil pun kadang Ada juga tuh tempat bersihin sepeda ya. Ada. Oh ada tapi ya. nggak sedetail yang kita lakukan. Kadang kita melakukannya tuh karena kita dasarkan hati. Iya. Jadi santai kan, Cinta bersih. dengan Iya. sepedanya gitu. Biar kan diajak ngomong gitu ya. Kalau di bengkel Jangan kan, sampai gitu di ya. bengkel kan asal cepat dia. Iya, asal cepat kan. dapat uang Iya, gitu kan. rata-rata sih. Oke, kita baca channel YouTube, ada yang masuk Ananda Almera Zawasa Altan. Wih, namanya keren banget. Semangat tuh buat Kak Dina dan Kak Fuad juga Andi. Nah, tuh dapat support dari Terima Ananda kasih. ya. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain silahkan mau tanya langsung ketiga narasumber kita masih kita buka di line telepon atau WA Pro 1 di 0821 927 9090. Baik, itu sudah kita banyak sekali menggali tentang sepeda. Kita break dulu lagi ya, nanti kita sampai pada sesi penutup. Baik, izin 3 narasumber kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita sampai menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini untuk Anda. Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa. Wah, boleh. Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana? Aku yang mimpin doanya. Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja. Iya, tapi kan yang undang siapa coba? Hus. Udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak?